Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Markus pasal 8 ayat 14-21 dengan tema fungsikan mata dan telinga. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada saat ini mau memberi makna tersendiri bagaimana sebenarnya kita yang mempunyai panca indera, mata dan telinga itu harus difungsikan dengan baik. Kenapa demikian? Karena kita juga harus sadari bahwa kita tidak mengoptimalkan mata dan telinga untuk kehidupan kita yang lebih baik, khususnya dalam rangka peningkatan iman spiritualitas kita. Walaupun kita mempunyai mata melihat sebatas kecil ataupun dengar itu dengan hal yang kecil, tapi kalau itu bermanfaat maka itu akan berguna bagi kehidupan kita. Karena memang itu diciptakan Allah dalam rangka kita bisa lebih mengoptimalkan, menggunakan kemanusiaan kita. Kalau kita berbicara tentang kemanusiaan kita, itu kita bukan berbicara hanya sebatas manusia raga ini, tetapi bagaimana sebenarnya maksud ciptaan Tuhan itu. Sebagai manusia ciptaan Tuhan itu, kita diberikan mata dan telinga agar kita mampu melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kita, sekaligus bisa membuat kehidupan kita dengan Allah itu lebih baik. Iman percaya kita, spiritualitas kita akan lebih baik. Itu yang harus kita lihat. Dan hal inilah sebenarnya yang tidak dipahami oleh murid-murid Yesus. Oleh sebab itu, Yesus mengkritik murid-murid Yesus dengan mata dan telinga. Kita baca mulai dari ayat 18. Gini, kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Kenapa Yesus mengkritik mereka dan seakan-akan memang marah kepada mereka? Karena mereka tidak mampu memahami tentang siapa Yesus. Mereka hanya melihat tentang kemanusiaan Yesus itu. Dan ini bermula ketika Yesus dan murid-muridnya naik perahu untuk berangkat melewati Danau Galilea. Ayat 14 mengatakan begini, kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Itu yang dilihat. Tetapi Yesus mengatakan begini ayat 15. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Lalu apa respon murid-murid? Murid-murid merespon begini. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Jadi mereka hanya berpikir itu bahwa hanya roti satu itu saja. Oleh sebab itu, Yesus mengatakan mata dan telinga. Apa maksudnya? Ayat 19 ini dikatakan, pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul.
Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Jadi sebenarnya ini mengingatkan kepada mereka bahwa satu buah roti itu hal yang sepele. Kalau mereka bisa memahami tentang identitas Yesus, siapa Yesus, itu tidak jadi masalah kepada mereka. Yesus tidak mempersoalkan satu roti, tapi Yesus hanya mengingatkan kepada mereka, hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Itu yang diingatkan. Tapi justru dari situlah Yesus mau mengajarkan lagi, walaupun dalam kritik, bagaimana memfungsikan mata dan telinga yang lebih baik. Supaya mereka itu seharusnya melihat mujizat-mujizat ataupun apa yang Yesus lakukan. Baik dari mujizat itu maupun pengajaran-pengajaran, itu seharusnya mereka belajar dari situ. Karena fungsi mata dan telinga itu, yaitu selain untuk belajar, tetapi untuk menangkap semuanya sehingga terinternalisasi dalam kehidupan manusia, dalam hati dan pikiran, sehingga tahu bahwa yang ada di depan kita yaitu Yesus Kristus, Mesias Tuhan, yang sanggup melakukan apa saja. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada saat ini mengambil tema fungsikan mata dan telinga. Kita diingatkan bahwa mata dan telinga adalah panca indera, bagian panca indera yang diberikan Allah kepada kita. Allah menginginkan bahwa lewat mata dan telinga kita mampu untuk menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang sebenarnya. Karena manusia jatuh ke dalam dosa karena tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Allah, tidak melihat dengan benar apa yang ditunjukkan oleh Allah. Kalau manusia itu melihat dan mendengarkan dengan benar, maka manusia itu tidak akan jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita diingatkan bahwa mari kita belajar dari melihat hal-hal yang benar, mendengar dari hal-hal yang benar. Kita melihat apa yang ada di sekeliling kita, kita mendengar apa yang diucapkan oleh orang-orang yang benar, dan apa yang diucapkan orang yang tidak benar kita tinggalkan. Begitu apa yang kita lihat yang tidak benar kita jangan masukkan. Semuanya itu adalah untuk pembelajaran dalam hidup kita. Sehingga dengan kita memfungsikan mata dan telinga dengan baik, maka kita akan menjadi manusia yang benar-benar seutuhnya, yang benar-benar segambar dengan Allah. Maka sekali lagi, fungsikan mata kita, telinga kita dengan baik, sehingga kita mampu menjadi manusia yang seutuhnya, dan tentunya menjadi dewasa dalam iman, dewasa spiritualitas kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.